Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah sore-sore masih semangat ya semua ya. Dan yang ditunggu-tunggu juga mudah-mudahan bisa segera mendekat ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih kehadirannya. Jadi hari ini saya dan Miss Yayet rencananya akan sharing satu materi. Materi ini kita pelajari pada program Guru Penggerak modul 14. Jadi modul yang mengakhiri modul 1. Nah, modulnya ini tentang judulnya tentang budaya positif. Jadi nanti akan disampaikan bagaimana caranya kita mengajak anak-anak untuk berbudaya positif, tapi caranya tidak memaksa. Jadi itu akan betul-betul muncul dari dalam. Dan ini kebetulan untuk saya sendiri, Miss Yaya juga pastinya sama. Ini sebetulnya tema yang paling favorit ya, dari tema 1, kemudian modul 11, 12, 13 dan 14, karena betul-betul sangat bermanfaat. Budaya positif ini terdiri dari 6 ya, ada 6 bagian dari budaya positif. Nanti saya dan Miss Yayat akan bergantian untuk menyampaikan. Yang pertama itu tentang disiplin, kemudian yang kedua tentang penghargaan dan hukuman, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas, kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol itu apa nanti akan dijelaskan. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ini di segitiga restitusinya yang sangat menarik dan mungkin bisa kita praktekkan sama-sama ke depan supaya betul-betul bisa membentuk budaya positif di SMA Negeri 1 Parung ini. Untuk materi pertama, kedua, dan ketiga, silakan Miss Yayat. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang alhamdulillah masih stay tune. Ini kali pertama kami berdua presentasi materi di diklat CGP kami. Kebetulan ada 2 di satu sekolah, kemudian kami berkonsultasi. Insya Allah boleh secara peraturannya dipersilahkan untuk berkolaborasi untuk durasi sekitar beberapa menit ini. Jadi budaya positif ini seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, jadi bagaimana menyiapkan, mempersiapkan itu dulu aja. Mempersiapkan satuan pendidikan, entah itu siswa pendidik dan tenaga pendidikan dengan sebuah budaya. Dalam konteks yang kami pelajari di diklat ini adalah objeknya lebih ke siswa ya, karena salah satunya bahwa kami para guru adalah pemimpin pembelajaran. Jadi bagaimana kita menyiapkan teman-teman nanti either di kelas maupun di sekolah seperti itu. Somehow materi ini relate sekali dengan yang Bu Susi kemarin sampaikan ketika IHT tentang apa itu? Psikologi pembelajaran itu ya. Saya tunggu materi beliau di akhir karena ada bagian saya itu kata kata siswa gitu hubungannya. Karena ini sangat berhubungan. Next aja, kita akan tidak akan satu persatu. Next, lagi. Next. Nah, ini dia pertanyaan mantik yang mungkin bisa kita resapi ya, karena kalau budaya positif berarti yang diharapkan itu semua berbau positif. Apa yang kita ucapkan positif, apa yang anak-anak respon terhadap apa yang kita sampaikan juga positif. So semuanya auranya itu positif. Kita kemudian agak menyingkirkan apa yang hal-hal yang berbau negatif. Nanti di bagian kedua itu ada tentang apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, hukuman dengan penghargaan seperti itu. Buat saya sendiri ketika membaca materi ini itu seperti self reminder ya. Saya misalnya dulu kalau Poki udah datang ya, Poki pernah negur saya tuh gue kan banyak deket banget gitu. Datangnya on time. Buat saya itu sentilan sebenarnya. Terima kasih Poki. Nah, gayanya Pak Oki yang seperti itu tidak membuat saya down. Harapannya kemudian ternyata secara teori ya,
kita juga kepada peserta didik seperti itu. Gitu. Next. Nah ini next saja yang tadi disampaikan oleh Frau. Oke, next. Nah ini, kalau kita lihat di sini ada perubahan paradigma. Jadi ketika disiplin positif itu biasanya kita lihat disiplin itu lebih mengarah dari top to bottom ya. Pokoknya you harus entah katanya bilang gini loh, kalau udah bilang misalnya kita buat bla bla bla, you harus gini. Itu biasanya yang terjadi. Sementara yang akan dibangun dalam budaya positif ini nanti di bagian restitusi lebih clearnya oleh Perawalan adalah bagaimana kemudian anak ini sebagai secara perkembangan peserta didik ya, kita tahu anak SMA itu sudah dewasa muda. Mereka dianggap tanda kutip sebagai bagian dari sebuah komunitas yang di mana keberadaan mereka juga dihargai. So ada masanya ketika even kita memberikan hukuman atau sanksi kepada mereka, tapi mereka memberikan kontribusi terhadap apa yang akan bisa mereka lakukan berikutnya. Next, Bu. Nah, ini yang nanti akan muncul ketika budaya positif ini akan kita bangun sama-sama. Nanti ada di pendampingan individu berikutnya, Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya akan ada sesi di mana kita bersama-sama dengan didampingi oleh pengajar praktik sebagai moderator, dihadiri oleh kepala sekolah dan teman-teman semua. Saya dengan Frau masing-masing akan memberikan paparan budaya positif apa yang akan coba kita kembangkan di sekolah kita. Gitu. Sekolah kita dari ini baru prolog ya, ini tugas individu, tapi nanti ada yang lebih clearnya lagi ketika kami para CGP memberikan statement ABCD, kemudian kita sampaikan di depan halayak gitu ya. Saya sih ininya malah ada perwakilan siswa juga untuk mengetahui itu, dan kemudian jadi sebuah dokumen yang akan kita jadikan sebagai acuan seperti itu. Nah ini dia pada bagian selanjutnya ketika kita bicara disiplin gitu ya. Kalau Kiai sendiri kan menyatakan bahwa disiplin itu syarat untuk mencapai kemerdekaan. Di sini nggak ada itu. Itu Kiai sampaikan demikian. Jadi harusnya disiplin itu muncul ketika munculnya dari dalam diri gitu. Muncul dari dalam diri. Kemudian oleh karena dia harus dari dalam diri, maka lebih ke internal motivation yang keluarnya. Ya, intrinsic motivation. Kemudian beliau juga menyampaikan jikalau kemudian intrinsic motivation itu tidak terbentuk, tidak terbangun, kemudian diterapkan, maka adalah kekuasaan katanya, tanda kutip, kata Kiai Jilwara itu, yang bisa kemudian mendisiplinkan diri kita. So sebenarnya kita masuk ke bagian ini, ilusi kontrol. Kekuasaan dimaksud oleh Kiai Jilwara dalam konteks disiplin positif di satuan pendidikan ini adalah bagaimana kemudian orang tua yang ada di satuan pendidikan ini bukan memegang kendali ya, tapi in such a way dengan sedemikian rupa sehingga anak tidak merasa dia harus ditekan, anak tidak merasa dia harus jadi objek penderita, kemudian anak tidak merasa saya terpaksa melakukannya, gitu. Karena kalau terpaksa yang terjadi adalah ini di hold dulu. Ini saya tambahkan di sini, kemarin malam saya akses PMM di disiplin positif. Di video pertama itu disampaikan dipaksa dulu aja, nanti juga terbiasa. Tapi ternyata tidak demikian berjalannya hati manusia. Ini yang menggali tentang PMM disiplin positif ini luar biasa kalau saya bilang. Jadi di dalam video itu dikatakan bahwa perilaku yang dipaksa itu ternyata akan mengakibatkan secara tidak sadari 3 hal. 1, perilaku tidak menjadi kebiasaan dalam jangka panjang karena bukan muncul dari kebiasaan internal. Yang kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi sangat terbatas. Nah, untuk yang tadi akan antipati ini justru yang sangat kita khawatirkan, Pak ya. Mungkin sekitar 3 tahun sama-sama ya kan Pak Bogi di kesiswaan itu, ini menghabiskan rok cingkrang, sana ketat, rambut jambakan itu sama bunuh ya.
Anak-anak kalau dimilih dikunci rambutnya seharian daripada potong rambut sampai gitu itu sampai seperti itu. Nah, even kita approach-nya itu baik-baik sama mereka, somehow ini yang dikhawatirkan. Apa yang kemudian harus kita kondisikan sehingga mereka willingly secara tulus dan ngerti bahwa mereka harus A sesuai dengan peraturannya A. Ternyata nanti ada di bagian restitusi yang akan disampaikan oleh Frau Ulang. Itu ilmunya ada di segitiga itu. Yang kata Bu Nuri sih materi restitusi ini tidak ada di CGP Angkatan 1. Nah ini teman-teman nanti yang akan kita miliki. Apakah kita sebagai pengontrol murid, sebagai penghukum gitu ya. Nanti ada posisi sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai orang yang sering, sebagai orang yang bisa mengalirkan kata-kata sehingga membuat orang merasa bersalah. Dan kemudian ada yang kelima adalah sebagai manajer, itu lebih jelasnya oleh Roman. Next. Oke, stimulus. Nah ini kalau tadi terlihat seperti ini ya. Kalau kita bicara disiplin maka akan terbentuk di mindset itu hukuman, punishment and reward seperti itu. Jadi kalau sekarang kalau dulu kita lebih ke bagian stimulus and response seperti halnya teori-teori belajar yang kita pelajari dulu di kampus ya. Shiftingnya itu perubahannya itu ke yang sebelah kiri, lebih ke teori kontrol atau pilihan. Kita mau posisi sebagai apa? Nanti ada penjelasan dari 5 posisi itu. Saya hitung-hitung, kalau saya ketika baca saya kayaknya lebih ke pemantau deh. Kalau saya straight, you A, peraturannya A, you melanggar A, maka harus B, seperti itu. Bundu tadi kita bisa teman, Bundu mah teman banget. Kayaknya Bundu itu teman banget. Nah, nanti ketika bagaimana saja kita menjadi manajer itu nanti sama Prof. Ya. Seperti itu. Ini secara teoritis dan lebih jelas sudah saya kirimkan di Jacob. Ini rangkumannya agak terlihat banyak dan padat. Di next aja nanti teman-teman bisa dapatkan. Nah ini sebenarnya tadi yang disiplin. Next. Okay. Yang the whole thing about discipline at the end should reflect these universal values. Semua hal yang kemudian diciptakan oleh sebuah budaya positif ini harus merefleksikan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu kalau di modulnya itu berslide-slide itu universal versi ini, tapi kalau kita di Indonesia ya udah kurikulum merdeka, profil belajar Pancasila. Ini kita paham lah kalau universal itu seperti apa. Sebelumnya, nah kita sampai ke sini motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Restitusi balik lagi nanti sekilas saja. Next, tadi sudah kita katakan di awal ya, sudah saya sampaikan sedikit bahwa semua tentang disiplin itu it should come from your inner awareness, inner conscious. Jadi kesadaran dalam diri yang benar-benar harus nggak usah gimana lagi gitu. Harus muncul. Nah harus muncul. Either itu nanti based on reward atau based on knowledge tentang peraturan yang ada. Tapi yang utamanya yang nomor 3, to have self-respect. If you follow the rules and you respect yourself, it doesn't mean that you need to obey the rule because you have to. But you need to respect yourself as one of the community dan harus mengikuti alur yang ada di dalam set, gitu ya. Okay. Next. Nah ini. Kalau Ki Hajar Dewantara karena memang gaungnya itu anak-anak itu harus jadi person yang merdeka. Merdeka in the sense of mereka diapresiasi, dihargai keberadaannya, dihargai keperbedaannya mereka. Even ketika menerapkan disiplin ini, saya diajak ngomong dong, Bapak Ibu, kenapa sih kalau saya datangnya telat 10 menit, langsung diam itu berdiri bisa dijemur. Bapak tahu nggak saya kenapa datang terlambat seperti itu? Nah, porsi-porsi itu mungkin yang sebagian atau most teachers belum terengahkan gitu, belum bukan terdeteksi, belum dilakukan, ya. Tapi saya rasa nggak semua, kebanyakan juga melakukan itu tapi in a different kind of ways gitu, dengan caranya mereka masing-masing gitu. Tapi kalau sekarang
saya rasa ketika ini muncul dalam materi diklat kami, it means that banyak yang terjadi ketika di lapangan anak tidak dirasa mereka harus terlibat dalam penegakan disiplin. Kami berusaha Paukia, ada Pak Uki, ada Pak Suryadi Paukia. Waktu kita mendesain tata tertib yang berapa lembar itu Pak Bu Dela, 9 lembar, 10 lembar itu Paukia. Rapat sama anak-anak, sama anak OSIS, sama anak IPK, kita undang mereka. Hanya karena kita mau itu datanya juga dari mereka gitu. Oh iya, itu sampai keluar dokumen tata tertib siswa itu kami sudah lakukan. Tapi memang kemudian di tataran pelaksanaannya restitusi ini memang belum ya. Mudah-mudahan setelah ini kemudian ada next episode dari CEP akan benar-benar terjadi budaya positif ini. Nah ini dia, dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata saya baru tahu ya Bapak Ibu, ada beda yang sangat jelas antara hukuman dan penghargaan. Hukuman dan konsekuensi, bukan hukuman, ada hukuman dan konsekuensi. Next. Kalau hukuman kita taunya pokoknya marah-marah aja sama anak ya, kayaknya gitu. Next. Nah, ternyata yang in a good kind of way, hukuman atau punishment itu harus melibatkan ini pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian konsisten dan proses. Next. Ini namanya inquiry apresiatif. Next. Nah, hukuman atau konsekuensi. Langsung aja jawabannya ya. Nah, coba jadi apa bedanya? Contoh mana? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu sebagai sebuah hukuman ternyata. Apakah nyambung atau nggak nyambung dengan konteks tindakan si anak gitu ya? Itu saya itu tuh. Kemudian apa bedakan dengan yang terakhir? Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ke pelajaran dijauhkan. Itu namanya konsekuensi. Karena itu relate dengan apa yang sedang dia lakukan pada saat itu. Kemudian apa lagi? Iya. Dari contoh ini seperti terbayang ya. Sebenarnya terbayang apa beda hukuman dengan konsekuensi. Waktu baca modul ini, jadi saya kebayang ini kalau pelajaran saya bahasa Inggris, ternyata kalau telat sudah main, hafal 5 kata atau ngomong pakai bahasa Inggris itu relate. Nah, mereka tidak merasa mereka sedang dihukum, but somehow it's actually a punishment. It's a form of punishment to them. Sebuah bentuk hukuman. Next. Nah, ternyata ini kalau saya biasanya ditulis ulang supaya diingat-ingat terus. Ingat itu dalam artian nanti action yang akan saya lakukan kira-kira ngambilnya ke kiri atau ke kanan gitu. Kalau hukuman pelan-pelan akan kita ubah, maka konsekuensi yang harus begitu diperhatikan. Hukuman tidak juga dihilangkan karena kita sedang membangun disiplin positif itu. Dengan plusnya yang tersebut sudah nanti. Next. Ini sekilas tentang restitusi. Jadi ini ya, saya singkat saja karena materinya nanti akan lebih diperdalam oleh Frau Wulan. Jadi restitusi itu adalah ketika seorang anak melakukan tindakan tidak menyenangkan, kan kita harus menghukumnya. Tapi dengan konsep restitusi ini, hukuman yang kita berikan itu lebih ke menggali, menggali keberadaan si siswa sebagai seorang dewasa muda untuk satu kita tanya dia, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Saya datang terlambat. Kemudian baik, kamu datang terlambat dan itu menyalahi peraturan tata tertib poin nomor sekian. Habis itu baru kemudian kita tanya ke anaknya, kalau kamu datang terlambat, kamu maunya hukumannya berupa apa nih? Gitu. Sudah sekian kali lo datangnya terlambat. Nah, ketika kita menanyakan hal seperti itu, mereka merasa diakui loh. Oh iya ya, saya sudah berikan alasan bla bla bla. Oh ternyata saya tidak otomatis harus melakukan apa sesuai dengan aturannya gitu. Tapi lebih diajak ngobrol. Itu juga
di confirm oleh Allah begini. Next. Ini ada deskripsi jelas kalau hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu apa, restitusi seperti apa. Ya, satu-satu sepertinya akan sangat lama, nanti dokumennya kita pelajari silently, literasi mandiri. Next. Ini dia. Utamanya itu tawaran bukan paksaan. Fokusnya pada solusi ya. Jadi gini, kalau nanti telat lagi kamu maunya gimana? Saya maunya ini aja dulu, baca Al-Quran satu juz dan satu lain ya. Satu lain ya. Boleh, nggak apa. Nah itu dicatat. Jadi ketika ada itu datang lagi terlambat besok, you promise us if you come late again, then this is your punishment. This is a gitu. Tapi kalau tiga kali ya nggak bisa juga begitu gitu. Orang tuanya harus tahu. Ini anak masa ngaji terus kok tiap hari emang dari bangun pagi gitu ya. Nah, atau itu untuk ya atau karena malas masuk kelas jadi dia ngaji aja deh. Bisa jadi. Keyakinan kelas ya. Oh. Nah, keyakinan kelas itu seperti kalau kita sebutkan, mungkin kalau di mana itu? Kalau di kelas kita biasa kesempatan kelas ya. Kalau ini lebih ke ini, keyakinan kelas itu, kalau kan keyakinan sekolah mungkin ya. Oke. Jadi gini, udah ada peraturan, kenapa sih harus dibuat keyakinan lagi gitu? Jadi kayak kalau peraturan itu lebih ke fisiknya ya gitu. Tapi yang harus dilibatkan adalah peraturan kelas di awalnya. Keyakinan kelas itu lebih broad lagi, lebih luas lagi konteksnya. Karena dia melingkupi sesuatu yang sifatnya psikologis, sifatnya secara psikis. Gitu, next. Nah, misalnya ini. Mana yang disebut dengan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri sebelah kanan. Yang sebelah sini saya atau sebelah sini saya? Tes. Iya. Kesepakatan kelas ya. Karena itu lebih melibatkan yourself awareness yourself apa ya? Lebih psikologis ini. Next. Ini cara bekerja membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Next. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dirasakan itu dilibatkan dalam keyakinan kelas itu dan disepakati. Next. Sudah habis? Next lagi. Coba langsung ke berikutnya. Jawabannya. Lalu kemudian jadi value tadi yang kita dapatkan dari nilai-nilai universal nampak di keyakinan kelas yang kita buat sama-sama dengan siswa. Next. Nah, sudah. Itu saja. Quite brief, tapi sebenarnya sangat panjang seharusnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat sekilas pemahaman tentang apa itu budaya positif yang nanti akan kita gaungkan bersama dan gulirkan bersama dan dijaga bersama. Saya kembalikan ke Pak untuk melanjutkan materi. Ya, terima kasih Miss Yaya. Tepuk tangan buat Miss Yaya tuh biar lebih semangat. Ibu mau izin untuk berbicara untuk melanjutkan materi hari ini, tapi ini udah mulai lemes ya. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Senang hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku. Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan mengulang sedikit yang disampaikan tadi Miss Yayat sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi tadi itu yang disampaikan adalah bagaimana membentuk disiplin positif, itu yang pertama. Kemudian positif dan negatif dari penghargaan dan hukuman, ya. Apakah perlu kita menerapkan hukuman atau penghargaan?
ternyata tadi sudah disampaikan bahwa penghargaan dan hukuman bisa merubah siswa, tetapi motivasinya tidak datang dari dalam, tetapi dari luar. Karena ada penghargaan, karena ada hukuman, siswa mau bersikap baik seperti itu. Nah, pasti muncul pertanyaan ya, terus bagaimana dong? Kalau penghargaan, misalnya hukuman jelas tidak disarankan. Terus penghargaan juga ternyata bukan sesuatu yang disarankan juga, karena ada istilah punish by reward ya bis ya, terhukum oleh satu penghargaan. Nah, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan jika kita ingin menerapkan disiplin positif kepada siswa? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Nah, tadi dimulai dengan adanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu tentu saja berbeda. Kalau keyakinan dibuat bersama-sama dengan siswa, ya. Jadi kalau peraturan kan datangnya dari atas ke bawah, dari sekolah kepada murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, ya, dan merujuk pada kebajikan universal tadi. Jadi kebajikan itu sifatnya universal. Kalau bilang itu baik, semua akan bilang itu baik. Contoh aja misalnya keyakinan guru di ruang guru ini. Apa saja keyakinan yang harus kita bentuk? Misalnya merapikan meja setelah selesai digunakan, itu juga bisa. Jadi keyakinan guru-guru di ruang guru, nah itu bisa ditempel, kemudian kita bisa ikuti bersama-sama. Nah, berikutnya setelah keyakinan kelas ini dibentuk dan setiap kelas memiliki keyakinan kelas, berikutnya kita harus melihat dasar kebutuhan manusia dulu. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa kita perlu membahas ini sebelum akhirnya nanti menerapkan apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan budaya positif? Karena kita sebagai guru perlu mengerti tentang psikologis anak dulu. Apa dulu kebutuhan dasarnya? Dan ketika ini tidak terpenuhi, tentu saja akan ada permasalahan-permasalahan yang nanti akan muncul di lapangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi anak ketika gurunya memiliki rasa sayang, dan kita sebagai guru juga tidak membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Semua anak ini unik ya, semua anak ini unik, memiliki latar belakang ekonomi, sosial, karakteristik yang berbeda-beda. Itu perlu disadari. Kemudian penguasaan ya, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan juga bertahan hidup. Bertahan hidup ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, misalnya sandang, pangan, papan. Bisa jadi ada di satu kelas anak ini mengantuk misalnya, atau ternyata juga kelihatan lemes dan tidak antusias. Bisa jadi hal ini disebabkan bukan karena itu anak itu memang mau seperti itu, tapi bisa saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya dia dari rumah tidak sarapan karena tidak ada makanan. Ini pernah juga ya Bu Neneng ya, kejadian ke beberapa siswa kita ya, yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, berikutnya posisi guru, posisi kontrol guru. Nih, saya tanya sebelum saya menyampaikan, saya tanya mungkin bisa dijawab dengan kalimat yang singkat aja. Jika ada satu kasus, apa yang dilakukan? Contoh ya, anak, mungkin Pak Uki juga bisa sharing banyak ini di sini. Pak Uki mana? Oh ya Pak Uki. Jika ada anak yang datang terlambat, apa yang dilakukan? Singkat aja. Kira-kira boleh? Boleh menyampaikan anak terlambat. Apa yang kita lakukan? Tanya dulu alasannya. Nggak apa-apa, karena saya pun ternyata apa yang betul-betul memang real dilakukan, karena saya pun ternyata ternyata seperti ini, sikapnya kurang tepat. Datang misalnya 7.30 menit misalnya Pak, terlambat. Tanya dulu alasannya. Boleh, Bunda silakan ditanya alasan terlambatnya, kemudian kenapa terlambat, Rumahnya di mana? rumahnya di mana, Tutup pintu dari luar.
Kenapa Pak? Tutup pintu dari luar. Tutup pintu Dari luar. dari luar. Oh, ini diusir ya. Luar biasa. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada siswa melanggar peraturan, dia tidak memakai sepatu berwarna hitam, padahal hari itu wajib memakai sepatu warna hitam. Nah, dia ditanya kenapa Pak? Bunda bijak sekali ya, luar biasa. Ditanya dulu kenapa tidak pakai sepatu hitam, cari tahu dulu alasannya ya Bun ya. Oke, terima kasih Bundu. Pak Bun, terima kasih Pak Hasan juga. Berikutnya, jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas terlambat sampai lebih dari batas waktu yang ditoleransi, misalnya 1 minggu atau 1 bulan, gimana? Bahas 1 bulan. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Luar biasa. Ditanya kenapa tidak mengerjakan tugas, terus berikutnya pertemuan berikutnya tidak mengerjakan lagi, gimana Bun? Diberi sanksi, dikerjakan tugas. Diberi sanksi atau hukuman ya? Iya. Hukumannya kira-kira apa? Mengerjakan tugas yang sama, diberi waktu. Mengerjakan tugas yang sama kemudian diberi waktu. Oke, Ya, terima paling kasih. lama 1 hari 2 hari lah. Paling lama 1 hari Karena dia atau 2 udah telat hari. dari yang lain kan. Iya, seperti itu ya Bun ya. Kita ada posisi kontrol. Kita posisi kontrolnya di mana? Ada 5 posisi kontrol ya. Saya yakin ketika nonton video ini, saya pun sama. Saya betul-betul membayangkan saya tuh ada di posisi yang mana. Posisi kontrol saya apa? Saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini juga nanti akan bisa membayangkan posisi kontrol yang mana. Kita lihat dulu videonya ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Diulang. Diulang, bener. Coba. Bener diulang. Apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Bener diulang. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya udah cepet lah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berarti itu tidak baik juga. Posisi teman sekarang. Orang itu kayaknya Ridho Hosa mirip itu. Naren, Ya Allah, Naren. apalagi ini si Bunda nih ya? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ada berapa posisi kontrol? Ada 5 ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga itu sebagai teman ya, tadi teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah itu pasti merefleksikan diri juga Bapak dan Ibu, saya akan merefleksikan diri di posisi yang mana kira-kira. Karena pada awalnya saya sendiri pun merasa sudah menerapkan posisi kontrol yang benar. Kalau melihat dari 5 yang tadi, itu saya lebih sering menerapkan posisi kontrol, nggak lebih sering sih, ada 2 ya. Posisi kontrol yang 2 itu, yang pertama pembuat rasa bersalah dan pemantau. Jadi saya suaranya pelan. Kemudian juga berbicara dengan anak baik-baik, tapi ternyata juga pembuat rasa bersalah ini ternyata tidak efektif karena dia membuat identitas anak itu menjadi negatif. Jadi bukan menguatkan karakter, tapi dia menjadi semakin lemah, merasa bersalah, dan akhirnya sulit juga untuk memperbaiki dirinya. Ke PPT lagi. Masih ada bahasan sebentar. Nah ini 5 posisi kontrol. Next Bu Nur. Ya, berikutnya akan disampaikan apa saja ciri-ciri. Nah ini ya, 5 posisi kontrol. Cirinya penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini mungkin lebih spesifik saya bacakan di kata-katanya. Misalnya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan dan seterusnya. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu itu, ibu stres katanya. Kemudian kalau teman, dia bersikap sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah bantu
kemudian apa peraturannya. Yang pemantau itu berorientasi dengan peraturan. Kemudian manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di posisi manajer, guru itu meminta anak untuk mencari solusi sendiri, kira-kira bagaimana untuk mengatasi permasalahan atau pelanggarannya. Nah, dampaknya mungkin ini yang penting, Bu Nur sedikit. Dampaknya itu adalah ketika menghukum, anak cenderung mengulangi kesalahannya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu anak merasa rendah diri, ya, karena mungkin disampaikan hal-hal yang akhirnya membuat dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Kemudian teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena guru yang satu bisa saja posisinya sebagai teman, tapi kan belum tentu di guru yang lain. Kemudian pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan untuk di posisi manajer, itu anak diminta untuk mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Next, Bu Nur. Ya, ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan, ya. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah, dan seterusnya. Next. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi ini posisi manajer bertugas untuk memperbaiki masalah dan memperkiat berdua untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Sedangkan kalau peraturan itu diberi konsekuensi untuk anak membuat merasa tidak nyaman. Next, dulu. Ya. Nah, yang terakhir ini sudah masuk ke materi yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi terus bagaimana praktek sebagai manajer? Nah, begini. Jadi namanya segitiga restitusi itu ada namanya segitiga, ada tiga, ya, ada tiga sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Nah, pada saat menstabilkan identitas, guru bisa menyampaikan begini, setiap orang bisa memperbaiki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, justru pernyataan-pernyataan seperti ini di posisi anak sendiri itu bisa menguatkan karakternya. Jadi kan yang diharapkan adalah anak itu bisa disiplin dari dirinya sendiri. Kemudian berikutnya divalidasi kebutuhan, seolah-olah pada saat dialog dengan siswa kita itu memahami betul kenapa mereka melakukan itu, kenapa anak-anak melakukan kesalahan. Bisa dengan bahasanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, kan sudah dibuat keyakinan kelas, ya, pada saat di awal. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Misalnya, ketika anak itu memukul temannya, guru bisa menyampaikan yang pertama, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu, menurut kamu adakah cara yang lebih efektif ketika kamu merasa kesal? Nah, di sini dia akan memperbaiki, akan mengoreksi apa ya yang sebetulnya seharusnya saya lakukan. Dan yang terakhir, ketika kamu melakukan ini, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Berarti kalau memukul teman artinya tidak menghargai orang lain. Nah, dengan seperti ini kondisi anak itu betul-betul sadar, ya, dan sadarnya itu dari dalam, dia juga bisa mencari solusi untuk dirinya. Sedikit lagi ada satu video lagi, ini tidak lama, ini betul-betul praktek, ya, bagaimana ketika guru ini menjalankan segitiga restitusi. Mungkin bisa dilihat kata-kata apa saja atau kalimat-kalimat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Siapa itu? Iya. Nah itu segitiga restitusi ya, Bapak dan Ibu Ibu. dan Bapak guru hebat. Baru saja kita Ya itu segitiga restitusi. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu kalau dari kata-katanya atau kalimat yang muncul dari guru itu adalah
identifikasi, kemudian setelah identifikasi memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kenapa hal itu dilakukan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lebih lanjut? Satu pertanyaan aja, terakhir. Satu pertanyaan. Tidak ada, Bunda? Tidak ada ya? Mau langsung pulang? Oh, ada, silakan. Satu pertanyaan aja. Boleh, Kang Hasan. Silakan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Kang. Tadi setelah mendengarkan paparan dari Miss Yeyet, saya sangat setuju sama Miss Yeyet bahwa disiplin itu tidak dipaksa, karena sesuatu yang dipaksa itu tidak bagus. Di antaranya salah satunya yaitu tidak jangka panjang. Yang kedua antipati. Satu lagi tadi apa, Miss Yeyet? Terus sepakat disiplin itu adalah dari dalam diri sendiri. Iya, betul. Bukan karena orang lain, bukan karena pimpinan, bukan karena guru, bukan karena siapa-siapa. Betul. Setelah disiplin itu kita tanamkan di diri kita sendiri, siapapun orangnya, dimanapun kita berada, kapanpun saatnya kita akan menjadi disiplin. Terus kalau untuk siswa, saya rasa dari OSIS pun secara tertulis kayaknya udah matang banget, benar-benar matang semuanya. Cuma sekarang tinggal kita bagaimana cara mengaplikasikannya materi yang sudah matang secara tertulis benar-benar diterapkan baik oleh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Paruni untuk secara keseluruhan. Mulai dari rambut, pakaian, kebersihan, dan terlambat. Kita pernah kan, Frau, contohnya waktu kita ke SMA 2 Cibinong waktu itu, mereka setelah makan piringnya langsung ke ibu kantin. Nggak ada satu piring tersisa di meja itu. Sekarang di sekolah kita, jangankan itu, setiap ada saung itu pasti ada sampah. Setiap ada di depan kelas itu pasti ada sampah. Di mana-mana itu sampah. Dengan jumlah kita yang 1.000 orang ini, bagaimana caranya itu terrealisasi? Jangan ada lagi tiap meja, tiap kelas, di depan kelas itu sampah tidak habis-habisnya sampai sekarang. Bagaimana nih caranya dari sekolah, mungkin kesiswaan, pembina OSIS, dan dari OSIS sendiri, bagaimana nih caranya itu dari satu. Dengan pakaian juga begitu, bagaimana caranya pakaian anak-anak itu semua pas masuk mereka tidak ada lagi yang pakai sweater. Mereka udah rapi dengan pakaiannya. Pada saat pulang pun belum keluar ke pekarangan, dia udah pakai jas, sweater, udah pakai kupluk. Di SMA Negeri 1 Tajur Halang itu ada tulisan dilarang menggunakan sweater di lingkungan sekolah. Kenapa nggak kita contoh? Di meja di SMA 2 Cibinong dilarang meninggalkan sampah di meja makan atau di saung-saung. Itu contohnya. Mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita ini biar semuanya benar-benar jangan hanya teori, dan teori. Terima kasih. Ya, Miss Yeyet ada mau menjawab, silakan. Terima kasih Bunda, itu mah concern semua orang ya. Paling tidak gini, toolsnya kita sudah ada, tinggal kemudian kesepakatan SOP-nya saja. Nanti ya SOP-nya harus benar-benar dijelas gitu. Kaitan antara komposisi dan segala itu harus komposisi penguatannya dari sana sebenarnya. Tinggal nanti penerapannya aja ya harus bersama-sama itu intinya. Iya, betul. Mungkin melengkapi yang disampaikan Miss Yeyet, sebetulnya kalau mau dibahas itu cukup panjang ya Bun. Tapi yang paling simpel aja, kita ingin menerapkan disiplin positif kepada anak-anak ya, supaya itu menjadi suatu budaya. Nah, yang terdekat adalah disiplin itu memang harus mulai dari diri sendiri. Jadi guru-guru berperan sebagai contoh ya, sebagai teladan. Itu yang paling dekat lah. Kalau misal mau dilakukan itu yang paling dekat itu dengan mendisiplinkan diri sendiri. Jadi dari kita dulu harus disiplin, misalnya tepat waktu ketika masuk kelas, kemudian juga ya banyak hal lah ya, banyak hal dari berpakaian dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua mulai dari diri sendiri, dan yang kedua adalah bersama-sama. Jadi apapun kalau melihat siapapun ya, siapapun guru yang melihat ada misalnya pelanggaran, mungkin bisa mengajak bicara ya, bisa mengajak bicara, kemudian menyampaikan seperti tadi segitiga restitusi. Kalaupun misalnya banyak, bagaimana ya, mungkin tidak harus sampai ke segitiga restitusi ya, tapi paling tidak langkah-langkah di awalnya itu bisa dilakukan seperti posisi manajer tadi yang sudah dicontohkan gitu. Seperti ya, intinya sih mulai dari diri, dan yang kedua adalah bersama-sama, karena tadi yang Bun Do sampaikan semuanya itu sudah lengkap ya Bun, aturan dan lain sebagainya sudah lengkap, tinggal bagaimana cara dilaksanakannya gitu. Saya yakin sih kalau mulai dari diri terus anak mendapat teladan dari kita, apapun itulah ya. Kalau tadi bahasanya kebajikan universal katanya, kebajikan universal, mudah-mudahan itu juga bisa menular ke anak-anak. Itu saja Bun. Pak Hasan? Ya, langsung aja dikit saja. Ya silakan Pak. Kan pendidikan itu cuma ada 3, yang formal, informal, dan non formal. Adik kita tuh selalu di sekolah aja, sedangkan kehidupan mereka di masyarakat, di keluarga, termasuk kita terhadap anak kita sendiri gimana gitu. Iya. Nah, iya Pak, makasih. Kalau saya sendiri ketika mempelajari materi ini, justru ke keluarga juga sih. Jadi, oh ya, cara mendidik anak itu langsung ya Pak ya. Saya sendiri. Tapi gini Pak, sekolah adalah miniatur masyarakat. Sekolah tuh miniatur masyarakat. Kayak taman mini ya, taman mini, semua miniatur Indonesia. Nah, sekolah ini adalah miniatur masyarakat di mana anak-anak ini dilatih Pak, dilatih oleh kita, oleh guru dan juga oleh temannya, supaya dia bisa berlaku sesuai dengan apa yang kita harapkan menuju ke kebajikan universal. Ketika pulang kan di sini berapa jam? Nah, kalau itu sih Pak, kita di sini berbicara kapasitasnya sebagai guru, ya Pak. Kita berbicara di sini kapasitas sebagai guru. Dan kalau saya gini sih, berbuat sedikit saja, misalnya untuk anak-anak, walaupun itu hanya menaikkan prosentasenya sedikit. Misalnya kalau dari karakter ya, kalau karakter itu misalnya kita beri nilai lah gitu, ternyata nilainya hanya menaikkan dari 50 ke 60, itu artinya kita sudah berbuat sesuatu Pak, walaupun belum maksimal. Andai kata di rumah, itu sih di luar wewenang kita, cuma sekolah pun berusaha ya, ada beberapa kali sih parenting ya ke orang tua murid. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa dilakukan terus supaya bisa seimbang gitu Pak Hasan. Jadi kita sekarang posisi kontrol kita yang dibahas di sini adalah posisi kontrol kita sebagai guru gitu, sebagai pengajar gitu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu ya. Bu, misalnya ada tambahan lagi? Cukup ya, karena waktunya juga kayaknya udah mulai gelisah. Ini Bu Fahria juga udah mulai lemes-lemes nih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa terrealisasi, mendapatkan manfaat, amin. Dan juga apa yang kita cita-citakan untuk membentuk budaya positif di sekolah bisa terlaksana atau terrealisir ya. Dari Misalnya ada penutup? Atas nama pribadi berdua, karena ini program kami sebetulnya. Insya Allah bisa stay sampai sharing sebelumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita